Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di Tritara TV, ya, dengan saya Handayani, dan di sini juga kita akan membahas tentang program vaksinasi, ya. Dan di sini kita ada kedatangan tamu, yaitu dengan Dokter Ali dari Puskesmas Waluya. Nanti kita akan tanya-tanya nih seputaran kegiatan vaksinasi. Oke. Yang pertama Dok, kita akan berbincang-bincang ya Dok, ya, berbincang-bincang tentang pelaksanaan program vaksinasi ini. Ya, Dok, sejauh ini bagaimana sih situasi di Indonesia tentang vaksin ini? Apakah sudah menurun atau? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Kepala Sekolah Pak Fajar Heriadi yang sudah memfasilitasi kami dari tim Puskesmas Waluya, tim vaksinator terutama untuk melakukan vaksinasi para guru yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Waluya. Saya sangat terima kasih sekali Pak Fajar. Ya, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, apa sih kegunaan vaksin ya? Keuntungan atau kegunaan vaksin itu? Jadi sebenarnya vaksin COVID-19 ini adalah suatu program pemerintah yang ditargetkan untuk seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali lansia, pegawai negeri, kemudian guru, bahkan usia-usia produktif. Itu sebenarnya semuanya menjadi target dari vaksin COVID-19 ini. Namun, karena vaksin COVID-19 ini kita tahu sangat terbatas, seluruh dunia mencari, dan yang bisa memproduksi juga sedikit, sehingga kita pilah siapa-siapa saja yang boleh mendapatkan vaksin tersebut. Terkait dengan kegunaan vaksin ini, ya tentunya dari judulnya saja kita tahu ini vaksin COVID-19, ya pasti untuk mempreventif dalam infeksi COVID-19 terhadap manusia yang telah divaksin. Itu fungsi utamanya. Nah, namun memang vaksin ini sebenarnya penelitiannya itu masih belum selesai. Jadi masih banyak perbaruan. Cuman memang kalau kita menunggu penelitiannya selesai dulu baru vaksin, mau berapa banyak korban lagi? Ya. Kita tahu sehari itu ratusan korban karena vaksin COVID-19 ini meninggal ya. Betul, yang meninggal nih ya. Belum yang terinfeksi, ribuan. Data terakhir itu 4.000 yang terinfeksi, walaupun sudah menurun, tapi tetap masih di angka ribuan. Nah, karena atas dasar itu maka intinya vaksin ini kita gunakan asalkan memang sudah terbukti bisa merangsang imunitas kita terhadap virus COVID-19 dan juga aman digunakan, makanya BPOM mengeluarkan izin untuk menggunakan vaksin tersebut. Jadi intinya vaksin ini walaupun penelitiannya belum selesai, namun sudah aman, halal, dan efektif. Jadi digunakan aman gitu ya, ya. Nah, terkait tadi jenis vaksin ya Dok ya, sebenarnya ada berapa banyak sih Dok jenis vaksin itu sendiri gitu yang kita gunakan di Indonesia gitu? Oke, untuk yang digunakan di Indonesia saat ini baru dua. Baru dua, oke. Yaitu vaksin dari Sinovac, kemudian dari AstraZeneca. Untuk saat ini. Cuman untuk MOU itu sudah banyak ya, mau ke Pfizer, untuk ke dan lain pokoknya Sputnik itu sudah ada MOU-nya. Cuman memang yang baru datang sekarang itu baru Sinovac dan AstraZeneca. Ya. Itu saja. Itu digunakan semua di puskesmas dan rumah sakit ya Dok ya? Betul, ya. Jadi yang semua digunakan di puskesmas dan di rumah sakit, itu pemerintah menjamin kalau itu adalah vaksin yang memang program dari pemerintah. Ya, vaksin dari program pemerintah itu ada dua gitu ya Dok ya? Ya. Dan itu apakah ada perbedaannya gitu Dok antara masing-masing vaksin itu? Oke. Kami kan tiap kalau masyarakat awam ya Dok ya, kita hanya menerima saja gitu ya apa yang divaksinkan ke kita gitu.
Oke, jadi kalau perbedaan sudah jelas ada. Sudah jelas ada, karena bangunnya saja berbeda ya. Perbedaan pasti ada. Cuman perbedaan-perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Yang paling penting itu adalah tujuannya. Tujuannya sama. Tujuannya itu adalah melindungi kita dari infeksi COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir. Apapun mereknya, asalkan sudah masuk di Indonesia, sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin, sudah dipastikan itu aman dan halal. Ya, jadi tidak perlu ragu lagi untuk Tidak perlu divaksin ragu ya, lagi. karena aman pastinya buat Betul, kita dan semua. halal. Oke. Nah, Dok, terkait pelaksanaan ini sudah seberapa lama ya, Dok? Untuk Oke, pelaksanaan program ini, vaksinasi ini sendiri? pelaksanaan ini kan waktu itu dimulai dari Pak Presiden Jokowi ya, divaksin waktu itu pertengahan Januari, saya lupa tanggal pastinya, yang jelas pertengahan Januari. Namun di Bekasi sendiri itu baru dimulai pertengahan Februari. Februari. Itu baru dimulai di Kabupaten Bekasi. Dan memang program vaksinasi ini terus berlanjut, berkesinambungan, kita nggak berhenti. Bahkan untuk meningkatkan target, untuk meningkatkan jumlah orang yang divaksin, pemerintah Kabupaten Bekasi punya kebijakan untuk membuka layanan vaksinasi di Stadion Wibawa Mukti waktu itu. Ya, betul. Yang mana sasarannya itu para nakes, kemudian pelayan publik, TNI Polri. Ya, oke. Nah, apakah ada kendala-kendalanya, Dok? Nah, itu untuk tenaga medis sendiri gitu, Dok, untuk pelaksanaannya. Oke, kendala pelaksanaan ada, cuman ya tidak terlalu signifikan ya. Kalau dari kami sendiri, kendalanya itu, kalau dari sisi tenaga medis itu, kita kendala di tenaga, kurang tenaga. Karena memang target vaksin itu banyak, dan vaksin ini harus cepat diberikan, karena pemerintah targetnya Oktober harus sudah semua rakyat Indonesia tervaksinasi. Sementara rakyat Indonesia adalah 270 juta lebih, Ya, betul, ya kan? sekali. Tersebar seluruh Indonesia, dan itu harus divaksin semua. Ya. Anda bisa bayangkan, sekarang saja kita vaksinasi dulu 400 orang dari pagi sampai jam 2, belum tentu kelar, gitu Ya. kan? Bagaimana 270? Ya. Oleh karena itu kita butuh SDM yang besar, terlatih, dan juga semangat tentunya. Semangat dari setiap tenaga kesehatan dan juga para penerima vaksin. Ya. Harus semangat divaksin, jangan takut, Ya. jangan percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Itu juga salah satu kendala itu, berita-berita yang kurang baik lah tentang vaksinasi ini. Padahal yang menyebarkan berita itu adalah bukan orang yang berkompeten. Jadi saran saya pada masyarakat khususnya, memilah-milah, pandailah memilah-milah berita, terutama kalau misalnya membaca berita, lihat sumbernya dari orang yang berkompeten atau bukan. Kalau bukan, pertanyakan dulu. Benar nggak ini berita? Jangan langsung percaya. Benar nggak seperti ini, Dok? Gitu. Kalau ada dokter di sekitarnya, benar nggak, Dok, berita seperti ini? Atau ada perawat atau bidan, benar nggak seperti ini? Lebih baik kita konsultasi dengan Sama yang ahli. tenaga medis. Betul, gitu, sama ahlinya. Ya, dengan yang ahlinya. Oke. Kemudian nih, Dok, tadi terkait dengan vaksin itu, apakah nantinya anak-anak ya untuk remaja pun itu akan divaksin atau tidak juga, Dok? Oke. Karena Untuk sekarang baru ini ya, Dok, untuk yang TNI, Polri, kemudian tenaga medis, guru, lansia. Nah, apakah nantinya akan ada vaksinasi untuk anak-anak dan remaja gitu, Dok? Oke. Untuk vaksinasi anak-anak dan remaja ke depannya ada. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, semangatnya itu semua warga Indonesia akan divaksin. Ya, semua ya, Dok, ya? Semuanya. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Cuman kapan itu kita masih belum tahu. Belum. Karena apa ya saya tadi bilang, kita memakai skala prioritas untuk memberikan vaksin ini. Orang-orang yang lebih banyak kontak dengan masyarakat yang beresiko itu yang lebih kita utamakan. Ya. Gitu. Untuk yang kurang beresiko mungkin bisa kita tunda. Cuman tidak perlu khawatir bagi yang belum
mendapat vaksin seperti remaja, apalagi nanti mau sekolah ya. Iya. Remaja pasti bakalan ini ya, bakalan takut lah, ada rasa takut pasti. Sebenarnya yang paling penting itu adalah menjaga protokol kesehatan. Saya yakin sudah banyak, sudah pada tahu semua, terutama remaja yang suka main sosmed pasti udah pada tahu lah bagaimana itu protokol kesehatan. Yang pasti protokol kesehatan itu tetap dijaga karena itu menurut saya preventif yang paling utama. Harus dilaksanakan. Yang harus dilaksanakan. Yang kedua baru vaksin. Yang pertama tetap protokol kesehatan, yang kedua vaksin. Protokol kesehatan ini harus dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Nah nih dok, saya punya pertanyaan mungkin gini, apakah yang sudah pernah terpapar atau positif, apakah diwajibkan atau disarankan untuk vaksin lagi atau tidak nih dok? Oke, bagi yang sudah pernah terpapar COVID-19, asalkan dia sudah dinyatakan sembuh selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan ya, terhitung dari dia dinyatakan sembuh, itu boleh menerima vaksin. Jadi boleh mendaftarkan diri untuk vaksin. Gitu ya dok ya. Kemudian, nah, selanjutnya sebentar ya. Nah, untuk efek samping sendiri apa sih dok? Dari vaksin ini? Ya, jadi vaksin namanya kita memasukkan suatu zat atau agent tertentu dalam tubuh kita, pasti ada efeknya. Apapun itu, kita minum air banyak aja ada efeknya, ya kan? Pasti ada, semua itu ada. Tak terkecuali juga vaksin. Jadi jangan ditakuti masalah efek itu. Apapun yang kita lakukan pasti ada efeknya. Nah, cuman permasalahannya efek ini di setiap orang berbeda-beda. Gitu. Untuk efek vaksin sendiri, selama saya menjalankan sebagai vaksinator ini untuk memvaksin orang yang selama ini saya lakukan, yang saya observe itu gejalanya paling sering itu adalah pusing, demam, sama ngantuk. Itu yang paling sering. Pusing, demam, ngantuk. Itu saja. Nggak ada yang berat-berat yang katanya sampai meninggal, itu sampai sekarang saya belum pernah. Jadi makanya tidak perlu khawatir oleh vaksin ini. Kecuali ada orang-orang yang memang punya yang namanya komorbid. Betul. Kan untuk meminimalisir dari efek vaksin ini, kita harus lebih teliti lagi terhadap orang-orang yang punya komorbid. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir loh ya. Kalau misalnya ada efek samping nih, contoh, misalnya saya vaksin, terus efek sampingnya saya sampai pingsan, kena pingsan segala macam, masuk ke rumah sakit kan, otomatis dirawat. Itu semua biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Semua biaya perawatan akibat efek samping vaksin itu ditanggung pemerintah. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Jadi tetap harus ikut vaksin ya dok ya. Tetap harus itu vaksin. Kalau ada kesempatan vaksin. Karena apa? Nggak semua orang bisa vaksin. Saya bilang tadi, vaksin itu susah didapatnya. Pemerintah saja harus lebih sana lebih sini untuk dapatkan vaksin. Anda yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin malah nggak mau, itu sayang sekali. Padahal kita harus ikut serta ya Betul. dalam program memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya dok ya. Oke. Nah selanjutnya sebentar. Nah tadi dokter sudah menyatakan bahwa akan meski ada efek sampingnya dok ya, meskipun tidak buruk gitu ya dok ya. Nah persiapan dari tenaga medis sendiri apa sih dok untuk ada istilahnya yang KIPI ya dok ya? Ya kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, pasca imunisasi itu persiapan apa saja dok yang dipersiapkan dari kami gitu ya? Jadi untuk meyakinkan kami nih dok supaya kita mau untuk divaksin. Oke. Jadi kalau dari tenaga medis sendiri, kita di lingkungan medis itu selalu diberi diberi wejangan atau diberi pelajaran dari zaman kuliah dulu untuk bersiap-siap dengan sesuatu yang terburuk. Jadi jangan pernah
berpikir aman dah, suntik-suntik aja kan. Kita selalu disiapkan untuk sesuatu yang terburuk. Oleh karena itu, setiap kita melaksanakan vaksinasi, itu selalu kita membawa yang namanya alat emergency. Itu selalu, makanya kita kemanapun vaksin kita selalu bawa ambulan. Ambulan itu isinya itu alat emergency semua. Jadi jikalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita sudah siap untuk pertolongan pertama. Pertolongan pertama di tempat. Jadi nggak sampai nunggu dulu ambulan datang segala macam. Karena medis itu bermainnya dengan waktu. Ketika terjadi suatu kecelakaan, sesuatu yang tidak diinginkan, maka time response itu sangat penting. Sehingga kita selalu membawa alat-alat emergency kemanapun kita bertugas, terutama untuk vaksinasi ini yang kita lakukan. Yang tadi Mbak bilang, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kipi, maka kita sudah siap. Apabila kipinya nggak di sini dok, terjadinya nanti pas di rumah, gimana tuh? Ya, harus kita lakukan gitu. Tadi saya bilang, ketika terjadi gejala-gejala yang membuat badan kita tidak enak, demam, pusing, segala macam itu, sehingga kita sulit menjalankan aktivitas dan kita merasa diri kita tidak sehat, maka segera berobat ke dokter. Segera ke dokter ya. Biar diperiksa lebih lanjut, apakah ini karena vaksin atau bukan? Bukan, ya kan bisa saja dia setelah vaksin mungkin terserang penyakit selain COVID yang gejalanya kan hampir-hampir mirip, ya kan, bisa demam juga segala macam. Nah oleh karena itu dia harus ke dokter, dipastikan kalau memang ini karena vaksin, maka pemerintah akan menjamin biaya perawatan. Biaya perawatan dijamin full ya dok ya. Jadi nggak usah khawatir masalah ini, karena kita sudah siap, insya Allah kita sudah siap dengan sarana dan prasarana. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, pastinya program ini aman ya dok ya. Insya Allah aman. Jadi kalau ada kesempatan gitu ya harus vaksin gitu dok ya. Jadi nggak usah yang ragu, tidak usah khawatir gitu. Jadi ini aman buat kita semua gitu ya. Nah terakhir dok, mungkin ini bagi kita apa sih dok yang perlu kita persiapkan atau perhatikan ketika kita akan vaksin? Apa ada perlu persiapan khusus gitu dok? Sebenarnya kalau mau vaksin, apapun jenis vaksinnya, persiapan khususnya adalah badan kita harus sehat. Karena program vaksinasi ini untuk orang sehat, bukan untuk orang sakit. Oleh karena itu persiapkan badan kita sehat. Bagaimana caranya? Ya istirahat yang cukup, makanan bergizi, jangan begadang dulu kalau mau vaksin, sarapan dulu pagi-pagi, ya. Terus kalau misalnya lagi sakit batuk pilek, demam segala macam, itu berobat dulu. Jangan lagi sakit-sakit datang minta divaksin, itu sangat tidak disarankan. Ya. Jadi intinya kita harus sehat dulu. Kita pastikan diri kita sehat, tidak ada penyakit, siap menerima vaksin, terutama mental ya. Mental kita juga harus bagus, jangan takut jarum suntik dan macam-macam itu, sehingga kita bisa menerima vaksin itu secara baik. Ya, karena juga sebelum divaksin memang kita juga ada proses namanya screening ya dok ya. Nah, screening ini apa saja sih dok yang dipertanyakan? Biasanya ada kuesionernya gitu ya dok ya. Sebelumnya di screening dulu, banyak pertanyaannya ada di sana. Ini apa saja dok? Atau siapa saja sih dok yang tadinya kita sudah siap untuk divaksin ternyata tidak jadi nih dok, perlu menunggu berikutnya katanya gitu dok. Ya, jadi screening ini adalah salah satu upaya kita untuk memastikan orang kita vaksin itu sehat. Itu karena ketika orang ini sehat, insya Allah dia bisa divaksin. Kenapa kok harus sehat dong orang divaksin? Ya karena vaksinasi ini prinsipnya adalah untuk merangsang imunitas kita. Imunitas kita, antibodi kita terhadap COVID-19.
Ketika orangnya lagi sakit, otomatis imunitasnya juga tidak baik, lagi rendah. Nggak mungkin terangsang dengan vaksinasi. Yang ada malah vaksinasinya tidak tercapai, malah tidak bagus untuk badannya. Oleh karena itu dipastikan dia harus sehat dulu. Nah, screening itu ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab jujur oleh pasiennya. Kuncinya jujur di screening itu. Karena bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk kebaikan si penerima vaksin itu sendiri. Jadi dijawab dengan jujur, sehingga nanti setelah dijawab, petugas bisa menilai ini pasiennya layak divaksin atau tidak. Nah, yang paling penting pada vaksin itu, apabila kita dia kan nanti akan diukur tensi ya. Kalau tensinya bagus, di bawah 180, di bawah 180 ya, kemudian di atas 90/60, itu boleh divaksin. Itu satu, itu pertama tensi syaratnya. Yang kedua suhu, dia nggak boleh demam, suhunya harus di 37,2 gitu, baru bagus. Kemudian pasiennya tidak lagi dalam masa pengobatan penyakit-penyakit kronis, contohnya lagi pengobatan kanker, lagi pengobatan hipertiroid, kemudian mungkin lagi pengobatan ginjal, atau mungkin dia lagi pengobatan batuk pilek, itu juga tidak boleh, atau mungkin dia lagi pengobatan TBC. Wah, jadi tuh kalau misalnya orang yang terkena penyakit itu nggak bisa divaksin dong. Untuk sementara ini tidak bisa, kecuali ada kecualinya. Kalau dokter yang merawat dia selama ini itu memberikan suatu pernyataan tertulis kalau orang ini boleh vaksin. Jadi dari dokternya misalnya dia kena sakit lagi pengobatan cancer misalnya, terus dia mau vaksin, dia bawa surat dari dokter yang mengobati cancernya. Ini dari dokter saya, dok, saya boleh divaksin kok dengan syarat ini. Nah, baru kita berani vaksin. Jadi harus ada surat pernyataan Jadi dari harus dokter ada yang surat bersangkutan pernyataan gitu. tertulis dari dokter yang merawat pasien tersebut. Jadi bukan berarti absolut nggak boleh divaksin, tidak. Asalkan lagi pengobatan dan stabil dan dokter bisa menyatakan itu boleh, jadi masalah. Itulah fungsinya screening. Jadi kita memilah-milah mana yang boleh, mana yang enggak, dan kalau yang nggak boleh kenapa, apakah harus ditunda atau tidak boleh divaksin. Jadi ada yang ditunda atau yang tidak boleh divaksin. Betul. Kalau yang ditunda artinya nanti dia konsultasi dulu ke dokter, nanti penyakitnya sudah sembuh atau misalnya ada rekom dari dokternya, nanti datang lagi ke puskesmas, nanti kita jadwalkan ulang. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak boleh, ya nanti tidak boleh. Ya tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Yang nggak boleh jangan berkecil hati. Ya. Yang paling penting kan tadi saya bilang menjaga protokol kesehatan. Ya kan? Intinya kalau 70% warga Indonesia sudah divaksin, insya Allah pandemi ini selesai. Karena yang 70% ini nanti bisa melindungi yang 30% yang tidak divaksin. Jadi kita juga dari pihak sekolah harapannya nanti akan dilaksanakan proses tatap muka ya, pembelajaran tatap muka. Jadi nanti Juli insya Allah ya dok ya, tadi mungkin memang belum ada penjadwalan untuk siswa-siswi gitu ya dok ya. Tapi harapannya akan divaksin semua ya dok ya, selesai dan kita semua bisa melaksanakan proses pembelajaran dari sekolah ya, tatap muka. Ya baik ya dok ya, terima kasih banyak atas kehadirannya dan Dr. Ari dari Puskesmas Waluya. Ya, terima kasih banyak. Semoga ini mendapat pencerahan buat kita semua ya, yang untuk ikut serta dalam program vaksinasi ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Tritara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.